semuanya. Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi pengalaman tentang peta konsep ya. Jadi bagaimana membuat peta konsep dengan mudah yang dibantu oleh aplikasi. Nah, jadi ini penting peta konsep ini terutama bagi siswa, mahasiswa, guru maupun dosen dalam membuat semacam kerangka berpikir ya. Jadi biasanya kalau membuat makalah, skripsi, tesis, disertasi atau membuat artikel atau membuat sesuatu lah, masuk membuat buku misalnya. Nah, sebelum membuat sesuatu itu sebaiknya buat peta konsepnya. Peta konsep itu apa sebenarnya? Nah, memang pengertiannya banyak sekali, tapi secara sederhananya peta konsep itu memperlihatkan hubungan antar konsep-konsep yang terpadu sedemikian rupa sehingga terlihat kesatuan gagasan atau kerangka berpikirnya. Nah, konsep itu bisa dipahami sebagai bahan mentah bangunan teori. Jadi teori nanti itu dibangun dari konsep-konsep yang ada. Misalnya istilahnya ekologi, ekosistem, konstruktif, transformasi, gitu ya, reformasi. Nah, itu konsep. Nah, ketika konsep itu nanti dibangun sedemikian rupa, maka dia menjadi teori, gitu ya. Nah, dari yang banyak ini teman-teman, saya mau beri contoh membuat peta konsep menggunakan apa yang disebut dengan EndraWMax. Nah, teman-teman bisa download dulu di sini, download EndraWMax gitu ya. Nah, ketika teman-teman ketik download EndraWMax itu muncul seperti ini, bisa download di sini. Nah, langkah pertama teman-teman download. Kalau sudah download, maka langkah keduanya adalah gunakan, kita mulai bekerja membuat peta konsep menggunakan EndraWMax ya. Nah, saya sudah tampilkan. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nanti begitu teman-teman login, maka tampilannya seperti ini. EndraWMax ini ada yang gratis dan berbayar. Kalau gratis itu terbatas jenis-jenis diagram yang bisa digunakan. Tapi kalau berbayar, itu banyak sekali. Tapi saya ini gratis. Nah, contohnya teman-teman, ini banyak sekali. Ini basic. Ini ada bisnis. Macam-macam nih. Dari sini kita bisa melihat. Ini tampilannya. Nih. Oke. Quality management. Seperti ini. Banyak sekali ini contohnya. Project management. Strategi and planning. Jadi sebelum kita memulai, setelah dibuka ini, kita pilih template-nya dulu. Ini template nih teman-teman. Nah, template, analisis kanvas, banyak sekali di sini. Oke. Nah, ini bisnis. Kalau pilih basic, ini basic diagram seperti ini. Ya. Oke, nah ini misalnya mind map, ini seperti ini. Konsep map, peta konsepnya ini nih. Tapi ini bisa semua dipakai untuk peta konsep, bukan hanya ini. Ini juga bisa, ini juga bisa, ini bisa ya. Wah, ini rumit nih, nggak ngerti saya ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, tonton dulu videonya. Kita klik recommended. Nah, biasanya untuk yang gratis ini ada tawarannya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kalau kita belum paham, itu kita tonton video. Di sini ada tutorialnya. Nah, ini hebatnya begitu tuh teman-teman.
di sini ada tutorialnya. Oke. Contohnya mana tadi? Mind map. Nah, oke, kita coba lihat ini. Mind map ya. Kita tonton dulu. Hello all, welcome to eDrawMax. Nah, kita tonton ini. In this video we will introduce mind maps. Nah, klik bagian itu. Once the drawing page is open, drag and drop a main idea shape from the Itu symbol line. judulnya. Judul besar. Nah, ini subjudul. Jadi judul besar ini terbagi menjadi beberapa subjudul yang mau kita inginkan. Nah, judul besar bisa menjadi topik, lalu bisa subtopik lagi, subtopik lagi. As you can see, a floating topic along with a relationship can be added very easily. On the right pane, you can find different properties to edit your mind map. Jadi bentuknya ada macam-macam. Nah, itu. Jadi sesuai dengan seleramu mau seperti apa. Bisa langsung dibuat nomor. Nah, backgroundnya, latar belakangnya juga dibuat bermacam-macam warna. Jadi gampang tuh teman-teman, desain sedemikian rupa ya. Kita mau tambah gambar juga bisa. Kita ubah warna bisa. Itu cara mengubah warna, mengubah bentuk gambar, kita bisa tambah. Warnanya bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Tebalan bingkainya juga bisa diatur. Bisa diubah panah-panahnya, bisa macam-macam. Nah, gitu. Nah, itu contoh template-nya yang macam-macam. Tapi di sini umumnya berbayar ya teman-teman ya, yang di template-nya. Nah, keren, banyak sekali itu. Tapi bisa dilihat nanti teman-teman. Oke. Ya baik, kita coba praktik ya teman-teman ya. Kita coba praktik yang sederhana saja. Kita pilih yang blank aja deh. Oke. Ini saya contohnya mau buat yang blank. Nah, jadi di sini kita bisa buat macam-macam ya. Formatnya misalnya kita mau pilih ini yang macam-macam nih. Kita pilih ide utamanya dulu. Oke. Misalnya ide utama yang mau saya buat, saya mau membuat buku atau tulisan tentang metode penelitian. Metode penelitian. Oke. Nah, buku metode penelitian nanti saya mau bahasnya itu terdiri beberapa pokok bahasan. Mau dibagi dalam berapa bab? Misalnya saya mau membaginya itu menjadi 4 bab. Nah, ini contohnya ya. Maka di sini kita tambah bab satunya misalnya tentang pengantar ke dalam metode penelitian. Oke. Nah, bab 2 itu kita arahkan sini tambah sini. Bab 2 misalnya kita mau membahas tentang penelitian kuantitatif misalnya ya. Metode penelitian kuantitatif. Lalu bab berikutnya kita mau membahas metode penelitian kualitatif. Lalu berikutnya kita mau membahas metode penelitian gabungan atau mixed method. Oke? Jadi
pembahasan tentang metode penelitian ini nanti akan saya bahas dalam 4 bab misalnya gitu ya. Nah, lalu ini metode pengantar ke dalam penelitian ini apa yang mau dibahas di sini? Nah, misalnya saya mau membahas tentang manusia sebagai makhluk yang ingin tahu atau jalan menemukan kebenaran, misalnya gitu ya. Rasa ingin tahu atau menemukan kebenaran. 4 cara menemukan kebenaran, misalnya begitu ya. Nah, lalu selain dari itu saya ingin membahas juga di pengantar ini tentang hakikat fungsi, misalnya hakikat fungsi dan proses penelitian. Tapi ini masih pengantar ya. Nah, selain dari itu saya mau membahas misalnya paradigma ragam, misalnya ya, ragam paradigma peneliti. Jadi misalnya di bagian bab ini saya ingin membahas 3 ini. Oke. Nah, lalu di sini misalnya di hakikat ini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Contohnya pengertian penelitian, lalu ciri-ciri penelitian, ciri-ciri penelitian ilmiah, lalu fungsi penelitian, karena tadi hakikat ya, hakikat penelitian dan fungsi penelitian. Lalu saya ingin bahas lagi tentang proses penelitian. Nah, misalnya gitu. Udah? Nah, ragam paradigma penelitian. Lalu kalau ini sudah, kita masuk ke penelitian kuantitatif misalnya. Apa yang mau kita bahas di penelitian kuantitatif ini nanti? Contohnya, saya ingin membahas tentang karakter dan jenis penelitian kuantitatif. Karakter dan jenis penelitian kuantitatif. Nah, itu pokok bahasan bab ini. Lalu kita mau klik tambah ya. Lalu masalah penelitian, kita mau tambah lagi. Oke. Variabel penelitian, kita mau tambah lagi tentang hipotesis ya. Kita mau tambah lagi tentang populasi dan sampel. Kita akan bahas lagi tentang apa? Tentang rancangan penelitian. Kita mau bahas lagi misalnya tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data. Jadi dalam bab ini kita ingin membuat
ini isinya. Oke. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini peta konsep namanya ya, teman-teman ya. Lalu kalian bisa atur nih. Bentuknya bisa diatur-atur, ini disesuaikan. Nah, tadi bentuknya seperti itu, sekarang seperti ini ke atas. Oh, saya nggak mau ke atas, sampai ini dibuat ke bawah, boleh ya. Klik di sini, dia akan ke bawah, keren kan? Nah, ini seperti ini nih. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, oke, kita mau buat warna, boleh. Ubah warnanya, nggak masalah. Kita mau ganti sini, boleh. Ini atas sini, boleh. Atau ini, oke, ini, oke, ini. Ya, oke. Ini misalnya begini ya. Keren kan teman-teman? Aduh Pak, saya nggak mau hanya begitu saja, mau ubah yang lain, boleh. Misalnya ini kita hanya garis bawah, boleh. Itu ubahnya lewat sini. Pakai ini, berubah merah dia. Oke. Atau kalian tidak suka itu hanya garis bawah, maka dia hanya bawah yang garis. Oke. Nah, itu. Oke, kita buat garis bawah semua. Gak apa-apa. Proses. Nah, yang atas merah, yang lain kita ubah kuning, ini kita ubah putih, ini kita ubah hijau. Itu dia, jadi bisa kita atur. Nah, tapi kita nggak mau hanya garis bawah, tapi lingkar saja bisa. Di sini aturnya, di sini seperti ini. Nah, bisa. Jadi dalam satu ini bisa bermacam-macam caranya. Mau seperti apa kalian atur, bisa. Bulat, monggo. Ini bulat. Nih. Nah, bebas kan? Bisa didesain ini teman-teman. Nah, ini mau agak tebal juga bisa. Nih, tebal. Ya kan? Nah, lalu bagian ini kita mau buat nomor juga bisa. Nih, nomor 1, 2, 3. Nah, bisa, semua diatur. Ini juga begitu nih. Bagian ini buat nomor, otomatis dia 1, 2, 3 gitu. Nah, ini juga begitu tuh teman-teman, bisa diatur lagi. Oke, untuk sementara itu aja dulu. Tapi teman-teman sudah bisa melihat ini, bisa bayangkan peta konsep dari metode penelitian itu jadinya begini. Kalau sudah, teman-teman bisa save, simpan. Oke, kita klik misalnya di komputer, lalu browse, lalu kita klik di simpan di sini misalnya. Nah, lalu peta konsep metode penelitian. Oke, kita ganti ini formatnya menjadi JPEG misalnya. Teman-teman bisa mau format apa saja. Zreng, hasilnya kelihatan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk gambar, teman-teman ya. Oke, ini udah jadi. Tapi kalau kita mau kirim juga misalnya, kirim, ini bisa. Kirim ke WA, ke Telegram atau ke Google Drive misalnya, bisa. Ya, semua bisa diatur di sini teman-teman. Semua bisa diatur. Kalian mau berkarya bagaimanapun bisa. Ini hanya contoh.
Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.